Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat Jam'an Marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Nikmat sehat afiat, sehingga kita mampu menapaki kaki kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan. Segala apa yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, dengan segala keberkahan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka patutlah kita mengejarnya dan menggapainya dengan berbagai amal-amal ibadah yang harus kita lakukan. Banyak amalan-amalan yang utama yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama ialah sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sadaqah fi Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah ialah di bulan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan? Rasulullah memberikan gambarannya di dalam hadisnya yang lain. Barang siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, ia memberikannya untuk ia berbuka, maka kata Rasulullah, orang tersebut akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari siksaan api neraka. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak semuanya dari kita ini mampu memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sedang berpuasa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas bahwasanya orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, walaupun seteguk air, sebiji kurma, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan puasa tersebut tanpa mengurangi seorang pahala tersebut yang melakukan puasanya. Oleh karena itu, sungguh besar keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini. Bahkan orang yang melaksanakan sedekah senantiasa malaikat pun mendoakan untuknya. Tiap paginya malaikat akan turun ke muka bumi ini serta mendoakan orang-orang yang melaksanakan sedekah dengan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang melaksanakan sedekah. Dan doa lain para malaikat kepada orang yang tidak melaksanakan sedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasahkanlah orang-orang yang enggan bersedekah, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit terhadap hartanya. Oleh karena itu, mumpung kita masih punya kesempatan, kita menapaki bulan yang penuh keberkahan, kita punya rezeki, kita berikan kepada yang lainnya. Itulah amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang mesti kita perhatikan di bulan Ramadan, yakni memperbanyak amal ibadah dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan apa kita menghidupkan malam-malam Ramadan? Banyak di antara kita yang alhamdulillah pada kesempatan ini yang masih terus menjaga sholat tarawihnya. Baik itu yang melaksanakan dengan 8 rakaatnya serta witirnya 3, maupun yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaatnya dengan witirnya 3. Masing-masing teruslah melaksanakan ibadah tarawih itu secara istiqamah. Selain daripada kita menghidupkan dengan sholat tarawih berjamaah, begitupun kita selalu berzikir kepada Allah, beriktikaf di dalam masjid. Dengan begitu, mudah-mudahan kita mampu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Amalan yang ketiga yakni Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran merupakan sebuah amalan yang begitu besar manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran,
karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabih, pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Orang yang membaca Al-Quran, kita semua itu akan pada suatu waktu ditempatkan di tempat yang asing. Kita semua berada di sana seorang diri. Tatkala kita tak mengenal tempat tersebut, tak ada seorang pun yang menemani kita. Di sanalah datang syafi'an, seorang peneman, seorang penolong. Siapakah ia? Al-Quran. Begitupun sebagaimana Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dengan tunggal kita datang kepada Allah, lalu sebagaimana kami telah menciptakan engkau pada mulanya ke muka bumi ini dengan seorang diri. Oleh karena itu, bacalah oleh kita Al-Quran. Kenapa? Karena alangkah naifnya kita mengakui kita Islam, akan tetapi kita mempunyai pedoman yaitu kitab Al-Quran, kita enggan membacanya. Banyak di antara kita yang mengenal Al-Quran pada waktu-waktu tertentu saja. Banyak di antara kita yang mengenal Al-Quran tatkala ada kematian saja. Banyak di antara kita yang mengenal Al-Quran sebagai jimat pelindungnya saja. Bahkan banyak di antara kita yang mengenal Al-Quran membacanya pada saat bulan Ramadan saja. Bukankah demikian kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan? Akan tetapi jadikanlah bulan Ramadan ini momentum kita untuk terus beramal ibadah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai motivasi kita agar di bulan-bulan yang lain kita lebih banyak juga membaca Al-Quranul Karim. Bahkan pahala yang terdapat di dalam membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, yang dimana tiap satu hurufnya itu mengandung satu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan 10 kali lipat. Hadirin sahabat Jam'an Marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tatkala kita mendapatkan halangan? Sebagian para kaum muslimat, kaum wanita, ia tidak bisa membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran tatkala ia berhalangan. Maka amalan selanjutnya yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ialah memperbanyak baca salawat. Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi biyaumil qiyamah aktaruhum alayya salah." Orang yang paling utama di hari kiamat kelak ialah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Insya Allah, dengan salawat juga merupakan zikir dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan salawat mempermudah kita dalam ibadah. Karena dengan salawat itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan. Baik engkau dalam keadaan bersuci ataupun tidak bersuci, baik engkau sedang tiduran ataupun tidak tiduran, engkau bersalawat, insya Allah salawat itu akan tetap sampai kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan amalan utama yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini, senantiasa Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Semoga dengan ibadah-ibadah yang akan kita isi nanti, kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya dengan keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.